Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Ayuhal masyayikh, para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah untuk kembali menikmati sajian kitab Riyadhus Shalihin di Syekh Al-Imam An-Nawawi. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur di pagi hari ini juga Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak. Kita berada di bulan haram, bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak ketaatan, dan bulan di mana diperintahkan untuk tidak melakukan kezaliman. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya. Amin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri teladan kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan salawat salam tercurah juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau kapan dan dimanapun mereka semuanya berada. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua di bab At-Taubah. Kita baca wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani. Dari Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Aghar bin Yasar al-Muzani ini sahabat yang saya cari biografinya tidak begitu banyak, atau bahkan memang tidak banyak ulama yang menulis biografi sahabat ini, Pak. Kalau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau pun sedikit sekali. Ya. Di Sahih Muslim itu hanya 2 hadis yang dari Aghar bin Yasar ini. Dari sahabat-sahabat yang dari perawi hadis yang lain juga hitungannya nggak sampai 5, gitu, sedikit sekali. Seorang muhajirin ya dari Mekah yang ikut hijrah ke Madinah dari Muzani ya. Aghar bin Yasar al-Muzani. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kepadanya. Fa inni, maka sungguhnya saya, atubu fil yaum, bertaubat dalam sehari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Rawahu Muslimun. Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kalau kita baca takliknya, tausiqul hadisnya, sebenarnya memang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi tanpa ada perkataan wastaghfiru. Tanpa ada kataan wastaghfiru. Kalau hadis yang pertama memang ada kata istighfar. Kemudian di riwayat Muslim itu ada tambahan ilaihi ba'da kalimat yaum. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Dan saya bertaubat kepada Allah setiap harinya 100 kali, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita buka saya sengaja tadi buka juga di kitab Sahih Muslim yang kita kenal dengan Sahih Muslim, padahal nama kitabnya agak panjang. Al-Musnad Al-Mukhtasar Minas Sunan, ya kan? Jadi Al-Musnad Al-Mukhtasar Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan Binaqlil Adli Anil Adli ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama kitab aslinya, tapi dikenal dengan Sahih Muslim. Begitu juga Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih
minas sunan al-mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan Sahih Bukhari gitu ya. Karena kesuwen Bu, terlalu lama kalau bilang al-musnad al-mukhtasar gitu. Itu Sahih Muslim. Nah, nanti dicek silakan Pak ya. Sahih Muslim itu kan ada sekitar 7.000 lebih hadis. Beliau tulis di dalam kitab tersebut dari 12.000 hafalan beliau. 12.000 hadis beliau hafal. Kemudian yang dimasukkan ke dalam kitab sahihnya tadi hanya sekitar 7.000-an. Dengan pengulangannya, kalau nggak ada pengulangan ada sekitar 4.000-an hadis. Itu Imam Muslim. Kembali kita kepada hadis. Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti ini kepada siapapun, bahkan kita yang duduk di sini sekalipun, atau bahkan orang kafir atau orang musyrik pun masuk ke dalam perkataan ini, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Meskipun sebagian ahli ilmi mengatakan bahwa yang dimaksud ayuhan nas di sini adalah orang beriman. Cuman ya kalau orang beriman harusnya ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal mu'min, kan gitu. Tapi di sini ya ayuhan nas menunjukkan seluruh manusia ya, wajib tubu ilallah, bertaubat kepada Allah. Kenapa wajib? Karena perintah tubu. Nah, sering kali saya nyampaikan itu ya, kalau ada perintah atau fi'il amar itu mesti yaktazil wujub gitu Pak. Selama tidak ada hal yang membuat dia tidak wajib gitu. Tubu berarti menguatkan perkataan Imam An-Nawawi di pertemuan pertama. Kita mengatakan bahwa taubat itu hukumnya wajib bagi jami'il a'yan, seluruh manusia Pak. Wajib untuk bertaubat. Karena ada perintah tubu ya. Ilallah, bahkan ada tambahan ilallah, ini menunjukkan bahwa taubat itu salah satu syaratnya adalah ikhlas. Ilallah, bukan karena sebab yang lain. Syarat taubat kemarin ada berapa? 3, minimal 3. Yang pertama adalah al-iqla, menghentikan dosa. Yang kedua an-nadam, penyesalan. Yang ketiga an la ya'ud ila al-maksiyah, tidak mengulangi maksiatnya. Yang keempat, yang ini sebenarnya syarat seluruh amal ibadah, yaitu ikhlas. Karena ya ayuhan nas tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Bukan dia meninggalkan dosa karena mungkin iman kepada uangnya, dia biasanya maksiat minum khamr, dia nggak minum khamr lagi. Kenapa ditanya? Karena khamr semakin mahal di tahun 2022 misal begitu ya. Bahan bakunya mahal, misal begitu. Berarti dia tidak meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pelit dia mengeluarkan uang untuk membeli khamr ya. Atau karena kenapa tidak melakukan kemaksiatan? Karena saya sudah tua. Berarti dia meninggalkan kemaksiatan karena sudah tua. Saya takut kalau yu'ayyiruni annas, saya dihina, dilecehkan, wis tuwek begitu masih maksiat. Berarti dia karena manusia. Atau karena takut tidak mau mencuri, ternyata ada CCTV dan sebagainya. Ini berarti meninggalkan maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya, harus ikhlas karena Allah. Wastaghfiruh. Karena ada tambahan wastaghfiruh ya, meskipun kalau di riwayat Muslim saya cek juga sudah tidak ada kalimat wastaghfiruh. Tapi Imam Nawawi nambahi wastaghfiruh dan beristighfarlah. Nah, di sini juga selain bertaubat, kita diminta untuk meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menghapus dosa itu dengan 2 cara memang, Pak. Ya, dengan 2 cara. Yang pertama adalah al-mahwu bahasanya, yaitu dihapus. Yang kedua al-maghfirah, diampuni. 2 cara Allah menghapus dosa manusia itu, yang pertama memaafkan, maqam memaafkan, yang kedua maqam mengampuni. Ternyata beda, Pak. Karena dalilnya jelas beda juga. Wa'at bi'is sayyi'atal hasana tamhuha.
dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik bisa menghapus. Jadi ada kalanya dosa itu memang benar-benar dihapus, berarti tidak ada catatannya karena dihapus. Yang kedua, cara menghapuskan dosa atau takfir dzunub itu dengan maghfirah, diampuni. Diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila amalan salihan dan beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah ganti gitu sayyiatihim, keburukan mereka, dengan hasanat, yaitu diganti dengan kebaikan. Artinya tadi yang pertama adalah menghapuskan, yang kedua diganti. Nah, itu namanya maqam maghfirah. Faham di sini, Pak? Jadi menghapuskan dosa, menyelesaikan dosa itu ada dua cara dalam agama kita, itu diganti, dihapus dan diganti. Dan diganti itu makomnya lebih tinggi daripada makom hanya sekedar dihapus. Kalau dihapus selesai kan? Tapi Allah katakan yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukan itu dengan kebaikan. Itu Masya Allah. Jadi rahmannya Allah di sini, Pak, ya. Itu perintah untuk meminta maghfirah. Di selain kita bertaubat, kita juga diminta untuk melakukan istighfar. Dan kalau kita buka Al-Quran, kata taubat itu banyak menggunakan beberapa kalimat. Ada kadang taib atau taba, ada kadang itu anaba, ada kadang aba, dari kalimat yang sama, artinya juga kembali. Tapi kadangkala Allah menggunakan di Al-Quran itu dengan kata taba. Orang yang melakukan taubat namanya taib. Ada namanya inabah tadi, orang yang melakukan inabah namanya munib. Ada kata aba, orang yang melakukan abah namanya awwab. Ya kan? Antum kalau buka di Al-Quran itu ada kata taib, ada kata munib, ada kata awwab. Dan itu sebenarnya berbeda, Pak. Tapi maknanya sama, yaitu kembali kepada Allah, kembali kepada pengampunan Allah. Kalau taba, para ulama membagi, kalau taba itu dia kembali kepada Allah bisababi khaufihim ala azabillah. Dia kembali kepada Allah dengan sebab takut azab. Kalau munib itu bisababi hayaihim ala Allah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan dosa karena malu. Kalau awwab seperti Ibrahim itu bukan hanya sekedar taib. Beliau disebut sebagai awwab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu awwab. Betul, Pak, ya? Kalau awwab itu sebabnya apa dia kembali kepada Allah? Sebabnya adalah ta'zimullah. Karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga pembagian dari kata taubat. Jadi taib, munib, dan awwab. Dan tiga-tiganya ini benar, Pak. Orang kalau hanya sekedar bertaubat karena takut azab Allah Subhanahu wa taala, itu sudah mencukupi. Orang kalau bertaubat karena malu, dia sebagai seorang hamba sudah difasilitasi, bahkan dunia langit seisinya ini mata'allakum wali an'amikum, kan? Kenikmatan kalian dan untuk hewan ternak kalian, dalam An-Nazi'at dan juga dalam Abasa diulang 2 kali. Mata'allakum wali an'amikum, persis sekali ayatnya. Dia malu, aduh, Allah sudah memfasilitasiku hidup di dunia ini dengan berbagai macam kenikmatan. Kemudian dia malu kepada Allah, dia bertaubat. Nah, ini namanya munib orangnya. Tapi berikutnya yang paling puncaknya itu adalah mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungan Allah, gitu, Pak.
dengan segala penciptaannya, dia bukannya sekedar malu, dia juga takut ya. Dia mengagungkan Allah, kemudian dia kembali kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan. Itu namanya awwab, dan itu adalah untuk Nabi Ibrahim. Kalau bisa kita mencapai makom seperti itu ya. Bukannya sekedar takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, tapi karena memang walu dan juga mengagungkan Allah Jalla wa ala. Kemudian pensyarah di sini juga mengatakan bahwa ikhlas dalam bertaubat itu adalah sebuah syarat yang disampaikan juga oleh Al-Quran dalam At-Tahrim ayat 4, dalam An-Nur ayat 31, dan juga An-Nisa 146, menunjukkan bahwa taubat itu wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Tahrim ayat 4, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. In tatuba, jika mereka berdua bertaubat ilallah kepada Allah, faqad saghat qulubukuma, maka hati mereka telah condong kepada kebaikan. Ini kan celaan Allah kepada siapa? Kepada ummul mukminin ya, dalam surat At-Tahrim. Ya. Di sini dijelaskan intatuba ilallah, bukan hanya sekedar intatuba faqad saghat qulubukuma, tapi ditambahi, dikoyitkan, diikat dengan ilallah, syarat bahwa harus ikhlas karena Allah. Atau An-Nur ayat 31, watubu ilallahi jami'a, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya ilallah, kepada Allah, jami'an, kalian semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian jadi orang yang beruntung. Ada kalimat ilallah, Pak ya, disandarkan kepada Allah, ikhlas. An-Nisa 146 juga begitu. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya, wa'tasamu billahi, dan berpegang teguh kepada Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan ikhlas menjalankan agama Allah lillah, karena Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka bersama orang-orang yang beriman. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman ajran 'azima, pahala yang agung. Ada kata ilallah, juga ada kata lillah, menunjukkan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis tadi. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah, dan saya bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Ada anjuran, Pak, untuk memperbanyak kalimat istighfar dan bertaubat. Ada al-iktsar minal istighfar wal musara'a ila taubah. Ada anjuran, Pak, untuk memperbanyak istighfar setiap harinya. Dari pertemuan sebelumnya sampai sini sudah ada tambahannya, Pak ya, istighfar ya sehari ya. Harus ada aplikasi, Pak. Kalau hanya sekedar ilmu ya nggak menarik gitu ya. Ilmu itu hanya sekedar pengetahuan, tidak menarik. Ya, harus ada aplikasi. Minimal 70 kemarin. Ya. Tetapi 70 kemarin pun Nabi mengatakan aksar min sab'ina marrah. Betul ya? Lebih banyak daripada 70, lebih banyak dari 70 kali dalam sehari. Di hadis yang kedua 100 kali. Berarti ya 70, antara 70 sampai 100 lah, Pak. Minimal itu ya. Karena Nabi SAW orang yang sudah termaksumkan dari dosa itu masih melakukan taubat dan istighfar 100 kali. Beliau bertaubat, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu hadis yang kedua.
Hadis yang ketiga atau 15 dari kitab ini, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, nama aslinya Anas, anaknya Malik. Kunyahnya Abu Hamzah. Ini kunyah yang memberikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya singa, gitu ya. Abu Hamzah Anas bin Malik, dia putrinya Ummu Sulaim, yang bapaknya itu meninggal dalam keadaan tidak baik, gitu ya. Diajak hijrah oleh sang istri, tapi kemudian nanti malah meninggal dalam keadaan tidak baik. Kemudian Ummu Sulaim menikah lagi dengan Abu Thalhah. Dan Anas bin Malik ini adalah bukan anaknya Abu Thalhah, tapi anak dari istri yang pertama, itu Malik, suaminya Ummu Sulaim. Dan Anas bin Malik ini membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak umur 10 tahun. Karena ibunya cerdas, Bu. Ibunya cerdas sekali. Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Ummu Sulaim membawa Anas umur 10 tahun. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Anas, anak yang cerdas." Bahkan dikatakan waktu itu Anas sudah bisa menulis 10 tahun. Di mana orang-orang Arab jarang yang bisa menulis dan membaca, tapi Anas bisa. Maka ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Anas, anak yang cerdas, saya titipkan kepadamu untuk membantumu. Silakan kau gunakan untuk apapun." Maksudnya begitu. Maksudnya untuk membantu, Pak, ya, Nabi. Itu Anas bin Malik. Dan bersama Nabi SAW sekitar 10 tahun. Karena Nabi wafat, beliau umur 20 tahun. Itu Anas. Tinggal bersama Nabi 10 tahun, beliau bisa menghafal dari Nabi 2.200-an hadis. Itu Anas. Tertinggi keberapa berarti? Ketiga. Iya, ketiga ya. Setelah siapa? Abu Hurairah. Enggak, lebih banyak daripada Aisyah. Iya, Anas bin Malik, lebih banyak Anas. Kalau Aisyah itu berapa berat kemarin? 2000? Enggak sampai 300, 2000? Ya, dicek ya, nanti dicek silakan. Hampir sama 2.100-an, Pak, ya. Kalau Anas itu 2.200-an. Itu Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi dari golongan Ansar, dari Bani Najjar al-Khazraj, dari kaum Khazraj. Beliau meninggal dunia tahun 90-an Hijriah di Basrah, ya. Tidak di Makkah atau di Madinah, tapi di Basrah. Itu Anas. Luar biasa ya Anas bin Malik ini kalau kita baca biografinya. Orang yang pandai berperang juga, Pak. Yaitu kalau memanah itu hampir selalu tepat sasaran, itu ya. Itu Anas bin Malik. Kita lanjutkan. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lallahu, itu bacanya lallahu ya, bukan lillahi. Kalau lillahi berarti sumpah dia, wawu qasam namanya. Jangan salah baca, ya. Itu bacanya lallahu. Karena dia lamnya seakan-akan kayak jadi taukid begitu, bukan lamul qasam. Ini harus paham antum, Pak, ya. Nah, para dai ini kan harus paham mana wawul qasam, mana dia tidak qasam, supaya tidak salah baca. Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adhallahu fi ardhin falatin. Muttafaqun alaih. Beliau berkata, sungguh, nah, karena dia bukan lamut qasam, berarti mengartikannya sungguh Allah afrahu, lebih gembira, lebih bahagia,
bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya, min ahadikum, dari gembiranya kalian, saqata ala ba'irihi, yang jatuh dari ontanya. Jadi Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada gembiranya seseorang yang jatuh dari onta, Pak. Antum bayangkan, jatuh dari onta, waqad adhallahu fi ardin falatin, kemudian dia tersesat di tanah yang lapang karena ditinggalkan ontanya tadi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin, dalam riwayatnya Imam Muslim, kalau redaksinya Imam Muslim itu lallahu asyaddu farahan, sungguh Allah itu asyaddu farahan, gembiranya berlebih, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika hambanya itu bertaubat kepadanya, min ahadikum, dari gembiranya kalian, kana ala rahilatihi, ketika dia berada di tunggangannya, bi ardin falatin, di bumi yang lapang, fan falatat minhu wa alaiha ta'amuhu, tiba-tiba falatat atau in falatat minhu wa alaiha ta'amuhu, rohilahnya, tunggangannya itu kabur, ya. Wa alaiha ta'amuhu, dan di atas tunggangannya itu ada makanannya, wa syarabuhu, ada minumannya, fa ayisa minha, kemudian dia berputus asa. Ya, antum bayangkan, Pak, dia berada di tunggangannya di ardin falah. Ardin falah itu bumi yang tidak ada iup-iupan lah, Pak, bahasanya begitu, tanah lapang, ya. Di tanah yang lapang, di tengah gurun pasir, ontanya kabur, sementara makanan dan minumannya ada di atas tunggangannya, ontanya itu atau kudanya. Fa'ata syajaratan, kemudian dia mencari atau mendapati pohon, ya. Fattaja'a fi dhilliha, kemudian dia ittaja'a, tidur berbaring di bawah pohon tersebut, waqad aisa min rahilatihi, dan dia sungguh telah putus asa dari tunggangannya. Fa bainama huwa kadzalik, pada saat dia berada di keputusasaan itu, id huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba kuda, ya, atau tunggangannya tadi berdiri di sampingnya, Pak. Antum kebayang nggak, ya? Dibayangkan dulu, Pak, ya. Sudah putus asa, tidur di bawah pohon, bangun-bangun ada tunggangannya di sampingnya, ya. Fa akhadha bi khitamiha, langsung dia pegang itu talinya, nah, gitu kan. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berkata karena saking gembiranya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan saya ada Rabbmu. Lucu ini, ya. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia keliru mengucapkan gara-gara saking bahagianya. Saya kalau baca hadis ini itu ya lucu-lucu juga itu. Nah, Masya Allah, ada hamba yang ini salah loh, Pak, ya. Ini kan Masya Allah, ini bahaya ya kalau diucapkan secara sengaja. Mosok saya ini ada Rob, Allah itu hamba, ya. Bahaya, dosanya bahaya, berlipat, ya kan. Tapi ternyata Masya Allah, ini tidak dicela oleh Nabi, ya. Dia akhto'a, Nabi hanya mengatakan akhto'a, dia salah, min syiddatil farah, karena saking gembiranya. Antum kebayang nggak, Pak? Wis, mungkin dia sudah putus asa, ya sudahlah, menunggu mati saja begitu kan. Tiba-tiba kendaraan bersama dengan makanan dan minumannya datang. Oh, itu kan mungkin iso mencolot gitu kan. Saking gembiranya, Allahu Akbar, kan pasti begitu. Kemudian Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu, ya. Dia hanya sekedar salah karena saking gembiranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tadi, ya. Yang pertama Bukhari dan Imam
Imam Muslim. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah Allahu afrahu bi taubati abdihi, menunjukkan bahwa luasnya rahmat Allah menerima taubat hambanya, Pak. Ya, luasnya rahmat Allah untuk menerima taubat hambanya. Walaupun seorang hamba itu melakukan perbuatan maksiat, ya, walaupun dia fajir, musi, ya, asin, seorang yang durhaka, seorang pelaku kejahatan, ya, tapi tetap Allah itu pintu taubatnya terbuka lebar. Tidak pernah tertutup, Pak, pintu taubat Allah itu. Tertutup itu hanya saat nyawa sudah berada di dalam kerongkongan. Ini para pemimpin di posko ini, ya, kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kalau dari sini ada yang tersirat, artinya kita juga harus mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allah saja menerima taubat hambanya itu setiap hari, setiap malam, ya, sampai nyawa di kerongkongan atau sampai matahari terbit dari arah barat. Pintu taubat Allah itu sangat-sangat lebar sekali, ya. Maka jangan pernah berputus asa dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah di sini, ya, di pensyarah di sini mengatakan itsbatu sifatil farah lillah. Ada penetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifat gembira untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah punya sifat al-farah. Sifat apa, Pak? Gembira. Diisbatkan di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu juga bisa gembira. Dan kita tidak boleh menafikan karena ada hadisnya begini. Cuman wa annaha sifatun taliku bijalalihi wa kamalih, ya. Dan kalau kita menetapkan sifat farah ini kepada Allah, ya, sifat itu dikembalikan kepada keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Laisa kamitslihi bisyai', tidak boleh diserupakan. Antum membayangkan, oh berarti gembiranya Allah itu mungkin terus begini, rautnya begini. Enggak boleh. Itu enggak boleh, Pak. Harus dikembalikan yaliku bijalalihi wa kamalihi. Disesuaikan dengan keagungan dan kemuliaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Itu Ahlussunnah wal Jamaah begitu, Pak. Jadi kalau menisbatkan sifat-sifat itu kepada Allah, jadi kembalikan kepada apa? Sesuai dengan keagungan Allah. Begitulah. Jangan dibayangkan seperti makhluk. Tidak boleh. Gitu, ya. Misal Allah di berbagai macam hadis yang lain disebutkan, misal Allah punya wajah, gitu kan? Ya sudah, bijalalihi wa kamalihi, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Yang salah itu kan Allah punya wajah seperti wajah manusia. Itu enggak boleh. Wong sama-sama makhluk punya wajah. Kalau kucing aja wajahnya begitu, manusia begini, kan gitu kan. Nanti kambing wajahnya berbeda, kucing berbeda begitu. Apalagi Al-Khaliq. Maka kita kembalikan sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Jalla wa Ala. Nah, di sini disebutkan isbat sifatil farah lillah. Ada penisbatan kepada Allah, yaitu sifat kebahagiaan. Dan juga tidak boleh ditakwil dengan takwil yang batil. Kalau pensyarah di sini mengatakan begitu. Tidak boleh ditakwil dengan sifatul farah di sini itu adalah kinayah anir ridha wa sur'atu qabuli wal iqbal. Maksudnya sifat farah di sini adalah sebuah majas untuk
sifat ridho. Allah itu ridho, makanya maksudnya apa? Bahagia, gitu ya. Nah, beliau mengatakan wahada ta'wilun batil li'annahu awqa tashbih sifatul khaliq bil makhluk. Kenapa tidak boleh? Karena justru ketika mengatakan ridho itu mentashbihkan dengan sifat makhluk. Karena makhluk itu kan punya ridho. Nah, begitu ya. Ya Allah punya ridho sendiri, sudah punya ridho sendiri. Kalau ada sifat faroh, ya sudah sifat faroh begitu. Itu kata pentaklik kitab ini ya, yaitu Syekh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali ya. Beliau mengatakan begitu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini juga ada faedah orang itu hendaknya tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah, Pak. Harusnya tidak boleh berputus asa itu. Harusnya dia memasrahkan segala sesuatu yang mungkin sudah dia tidak sanggupi, itu pasrahkan saja kepada Allah. Jadi kalau ada urusan, Pak, kalau kita masih bisa menanganinya, kita usahakan itu. Tapi kalau sudah mentok semuanya, sudah masih ada solusi yang lain dari mentoknya solusi yang kita lakukan, yaitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Tadi orang sudah putus asa, kemudian sudahlah dia mencari tempat untuk berteduh saja. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu sangat-sangat luas sekali ya. Sangat-sangat luas. Tidak boleh kita sebagai hamba yang beriman itu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya adalah al-halb ala muhasabati nafsi. Ada anjuran untuk selalu muhasabah diri. Muhasabah diri. Ini yang ditulis oleh beliau dari hadis yang kita baca tadi. Ya sudah, kalau dia memang sudah kepentok semuanya, tinggal introspeksi diri aja. Ya, mungkin tadi dari hadis tadi kan dia kayak seakan-akan melepaskan tunggangannya begitu saja, sehingga tunggangannya lari. Nah, setelah dia introspeksi, tunggangannya datang, dia langsung fa'akhadha bi khitamiha, kan begitu ya, langsung ambil tali kekangnya. Dia evaluasi tadi, karena dia tidak pegang tali kekangnya itu. Hadis tadi kan tidak menunjukkan memegang tali kekang, betul Pak ya, tidak ditali. Namun setelah ontanya atau kendaraannya itu datang, dia langsung fa'akhadha bi khitamiha tsumma qala min siddatil fara Allahumma anta abdi tadi. Jadi ada evaluasi tadi, kayaknya dia sedikit melepaskan ikhtiarnya, nah gitulah ya. Dia lepaskan ikhtiar itu, padahal harus ada ikhtiar dulu. Nah, setelah dia mengalami kesalahan itu, dia kemudian pegang tali kekangnya itu. Itu menunjukkan bahwa adanya muhasabah untuk diri pribadi. Kemudian di sini juga disebutkan al-istislam li amrillahi. Al-istislam li amrillah, untuk menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzarbil masal li takribil makna lil afham. Seorang pengajar itu juga bisa mencontoh Nabi untuk membuat permisalan untuk mendekatkan makna kepada seseorang supaya dia lebih faham. Ini Nabi tadi membuat permisalan. Allah suka menerima taubat dengan permisalan sukanya seseorang menemukan kembali hewan yang membawa kabur makanan dan minumannya. Itu boleh Pak. Jadi kalau kita mau membuat
permisalan, cari permisalan yang bisa mendekatkan kepada pemahaman. Itu sering Nabi membuat permisalan begitu, Pak. Pernah kan Nabi juga membuat permisalan, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai, betul ya? Terus kemudian kalian mandi sebanyak 5 kali di sungai tersebut, apakah tersisa di badan kalian kotoran? Nabi bertanya begitu kepada para sahabat. Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, 5 kali kok, 3 kali aja sudah bersih kan? Nabi kemudian mengatakan, begitulah sholat 5 waktu, itu membersihkan badan kalian dari seluruh dosa-dosa. Nabi membuat permisalan begitu, Pak. Ini tadi juga membuat permisalan. Nah, ini kita bisa contoh itu kalau mendidik anak-anak kita, kadang membuat permisalan, Pak, tidak masalah ya, untuk mendekatkan pemahaman. Tapi jangan sampai membuat permisalan itu membahayakan ya. Mendekatkan kepada pemahaman, cari, Pak. Nah, berarti kita harus banyak membaca gitu kan, banyak membaca hadis dan sebagainya. Permisalan-permisalan yang Nabi, banyak sekali Nabi itu, Pak, membuat permisalan ya. Banyak, di antaranya tadi yang saya sebutkan. Nah, itu al-iqtida bin Nabi, boleh mencontoh Nabi dalam membuat sebuah perumpamaan untuk menambah, mendekatkan pemahaman kepada orang yang diajak berbicara. La 'alal hazl wal muhaka wal abas, bukan membuat analogi itu karena ingin bermain-main, senda gurau belaka, bukan. Tahu yang benar-benar untuk mendekatkan kepada pemahaman. Apalagi anak-anak, Pak. Apalagi anak-anak yang umur 5-6 tahun itu kadang harus disampaikan kepada mereka sebuah perumpamaan, permisalan ya, untuk supaya akalnya itu sampai begitu loh. Misal sholat nak bisa menghapuskan dosa, kan nggak nyampe dia. Gimana dosa bisa dia? Oh, contohnya perumpamaannya berarti seperti orang yang mandi di sungai sebanyak 5 kali, pasti badannya akan bersih. Begitu, Pak. Gitu ya, itu mungkin yang bisa kita kaji di pagi hari ini. 2 hadis dari bab At-Taubah. Mudah-mudahan bisa kita mengambil pelajarannya. Wallahu ta'ala alam. Karena sudah 8:30, kita buka mungkin 1-2 pertanyaan, Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Nah, Pak. Seperti yang di hadis ke-15 ini, untuk yang riwayat dari Imam Muslim dan Imam Bukhari, itu berarti hanya berhenti sampai di Al-Faratin itu ya, Ustaz? Iya, Pak. Sampai situ aja. Iya. Kemudian yang riwayat Muslim sendiri itu yang agak panjang tadi, Pak. Jadi Bukhari Muslim ada kali lallahu afrah. Kemudian di bab sama-sama di pembahasan pertaubatan, yang Muslim kan tidak hanya menyebutkan 1 hadis itu. Berikutnya adalah yang hadis yang kedua tadi, Pak. Terus untuk yang lafaznya tadi, kalau di buku yang saya di depan saya ini tidak ada kalimat lam kosamnya itu, Ustaz. Tulisannya apa, Pak? Pakai ini alif aja ini di sini. Coba, Pak, saya lihat. Ya ada lam kosamnya. Memang bukan lam kosam itu, Pak. Kalau kosam nggak ada lam ya, Ustaz. Salah tulisan ini, Pak. Ini salah. Nggak perlu ada alifnya malahan. Ya, kalau ada alifnya itu berarti Allah. Ya, itu salah ya, tulisannya salah. Harusnya tidak ada alifnya, tapi langsung lallah. Ya. Gitu ya. 6. Ada lagi, Pak? Bu? Iya, bacanya apa? Lallah. Bukan lillah ya. Bukan lillah. Karena nggak ada lam kosam. Adanya itu wawu kosam, ba kosam, dan tak kosam.
Kalau lillah itu berarti bukan qasam, tapi apa Pak? Ya, huruf jar ya kan untuk Allah kan gitu ya. Kayak bukan lillahi tapi lallahu. Enggak ada yang tanyakan Pak? Cukup? Sudah pada mau kerja? Baik, kalau cukup kita akhiri di hadis yang kedua ini dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.